banyak pakar menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah keliru menghitung besarnya dampak dari perang yang ia bangun bersama sekutunya, Israel, dalam upaya mengguncang rezim Iran. Trump mengira Iran hanya akan melampiaskan serangannya ke Israel sebagai konsekuensi dari peperangan itu. Namun kenyataan di lapangan justru berbicara sebaliknya. Amerika Serikat dilaporkan membakar miliaran dolar setiap hari selama perang melawan Iran. Situasi itu makin parah setelah Iran menutup Selat Hormuz yang ikut mendorong harga bahan bakar di Washington melonjak. Belum lagi tekanan dari dalam maupun luar negeri terus berdatangan tanpa henti. Dan yang paling sulit dibantah, banyak persenjataan strategis Amerika Serikat dan Israel yang bernilai sangat mahal kini berubah menjadi bangkai tak berguna. Maka karena itu, kali ini kita akan mengupas semuanya pelan-pelan, satu demi satu. Sorotan pertama tertuju pada F-35 Lightning II yang selama ini dipandang sebagai lambang dominasi udara barat. Memasuki minggu ketiga konflik, muncul laporan bahwa satu unit EF-35 milik Amerika terpaksa melakukan pendaratan darurat di sebuah pangkalan udara di kawasan Timur Tengah setelah diduga terkena tembakan dari arah Iran. Pada awalnya, United States Central Command memilih bungkam tanpa memberikan pernyataan resmi. Namun tak lama kemudian, Islamic Revolutionary Guard Corps merilis sebuah video yang mereka klaim memperlihatkan jet tersebut menjadi sasaran sistem pertahanan udara Iran. Arah indikasi menguat pada Bafar 373, sistem pertahanan udara paling mutakhir milik Iran yang dirancang untuk menghadapi target berteknologi tinggi, termasuk pesawat siluman. Jika klaim ini terbukti benar, dampaknya jelas tidak bisa dianggap remeh. Selama ini, EF-35 dikenal sebagai ikon kekuatan udara modern. Kecepatannya memang bukan yang tertinggi, hanya berkisar 1.900 km per jam. Namun keunggulan utamanya terletak pada kemampuan stealth, teknologi siluman, sensor canggih, serta integrasi data tempur secara real time. Pesawat ini dirancang untuk menghantam tanpa mudah terdeteksi, lalu melumpuhkan target bahkan sebelum lawan sempat bereaksi. Tak heran, ia kerap disebut sebagai senjata yang mampu membuat kemenangan terasa seolah sudah diraih sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Namun realitas di lapangan justru berbicara lain. Secanggih apapun teknologi, celah tetap ada. Dan yang mulai terungkap sekarang bukan hanya F-35 yang terdampak. Kali ini, sorotan juga mengarah pada salah satu ikon lama kekuatan udara Amerika. Iran mengklaim berhasil menjatuhkan satu unit F-15 Eagle milik Amerika di sekitar Selat Hormuz. Meski militer Amerika membantah, Iran tetap merilis rekaman yang mereka sebut memperlihatkan detik-detik penembakan di lepas pantai selatan pada 22 Maret setelah jet tersebut diduga memasuki wilayah udara Iran. Menurut klaim tersebut, F-15 menjadi sasaran sistem rudal darat yang langsung mengunci sejak terdeteksi radar. Hal ini menarik perhatian karena secara historis F-15 dikenal sebagai simbol dominasi udara klasik. Dirancang sejak era Perang Dingin, pesawat ini terus mengalami modernisasi dan terkenal berkat kecepatannya, kelincahan manuver, serta kemampuannya membawa berbagai jenis rudal dan bom presisi. Namun di balik semua keunggulan itu, ada satu kelemahan yang sulit dihindari. F-15 bukan pesawat siluman. Desainnya yang besar dan konvensional membuatnya lebih mudah tertangkap radar, terutama di wilayah yang telah dipenuhi sistem pertahanan udara modern. Begitu posisinya terdeteksi, ancaman bisa datang hanya dalam hitungan detik. Sistem rudal darat mampu langsung mengunci dan meluncurkan serangan dari jarak jauh, bahkan sebelum pilot sempat bereaksi secara maksimal. Kecepatan dan kelincahan memang menjadi keunggulan. Namun di era rudal modern, itu saja seringkali belum cukup. Namun konflik ini tidak sekadar soal jet yang jatuh atau rudal yang melesat. Ada lapisan lain yang jauh lebih menentukan. Sering tak terlihat, tetapi justru menjadi kunci dalam peperangan modern.
Sejak awal konflik, Iran tidak hanya membidik aset militer, tetapi juga mengincar sistem saraf pertahanan Amerika dan sekutunya. Data dari Anadolu Agency menyebutkan, sedikitnya 12 fasilitas radar dan SATCOM telah diserang di berbagai pangkalan Amerika di Timur Tengah. Radar berperan sebagai mata pertahanan udara, mendeteksi ancaman dari jarak jauh. Ketika radar terganggu, celah pengawasan di langit langsung terbuka. Di sisi lain, SATCOM menjadi jalur komunikasi utama yang menghubungkan pusat komando, pasukan, hingga sistem persenjataan. Saat sistem ini terputus, koordinasi melambat dan menjadi tidak sinkron. Serangan terhadap dua elemen ini menunjukkan pendekatan yang lebih dalam. Bukan sekadar menghancurkan target fisik, tetapi melumpuhkan fungsi utamanya. Dampaknya pun terasa nyata. Sistem pertahanan berlapis kehilangan efektivitas, respons terhadap ancaman melambat, dan kesadaran situasional menurun drastis. Dalam kondisi seperti ini, Amerika dan Israel memang belum sepenuhnya lumpuh. Namun pada momen-momen krusial, mereka dipaksa beroperasi dalam keadaan setengah buta, cukup untuk menggeser keseimbangan di medan tempur. Sorotan berikutnya tertuju pada AGM-158JASM, salah satu senjata andalan Amerika. Rudal jelajah ini dikenal memiliki kemampuan stealth, presisi tinggi, dan jangkauan hingga sekitar 1000 km. Dengan hulu ledak besar, JASM dirancang untuk menghancurkan bunker, fasilitas militer, hingga infrastruktur vital dalam satu serangan yang akurat. Sejumlah target strategis di Iran bahkan dilaporkan sempat dihantam oleh sistem ini. Namun, keunggulan tersebut bukan tanpa batas. JASM melaju dengan kecepatan subsonik, yang berarti masih memberi peluang bagi sistem pertahanan udara modern untuk mendeteksi dan melakukan pencegatan. Di titik inilah Iran mengklaim mampu membalikan keadaan. Beberapa laporan menyebutkan rudal ini berhasil dijatuhkan di berbagai wilayah. Di Provinsi Markazi, JASM diklaim berhasil dicegat. Di Jahrom, rudal dilaporkan hancur di udara. Sementara di Chahar Mahal dan Bakhtiari, foto-foto yang beredar memperlihatkan puing-puing sisa ledakannya. Pesannya tegas. Bahkan senjata presisi tinggi pun tetap bisa dihentikan. Pada fase awal serangan, salah satu momen paling mencolok terjadi di langit Erbil, Irak, ketika sekitar 21 rudal Tomahawk diluncurkan menuju Iran. Berbeda dengan JASM, Tomahawk ditembakkan dari kapal perang atau kapal selam, sehingga arah datangnya jauh lebih sulit diprediksi. Dengan profil terbang rendah mengikuti kontur medan, rudal ini dirancang untuk menghindari radar dan menyusup tanpa terdeteksi. Namun, apakah semuanya berhasil menembus pertahanan Iran? Jawabannya tidak. Sejumlah Tomahawk dilaporkan berhasil dicegat di udara, dihantam sebelum mencapai target, lalu hancur menjadi puing yang jatuh ke darat. Meski dikenal sulit dilacak, jaringan radar berlapis dan sistem intersepsi modern tetap mampu membaca celah kecil dalam pergerakannya. Begitu posisinya teridentifikasi, rudal pencegat segera diluncurkan, menghancurkan target, bahkan sebelum sempat mencapai sasaran. Kerentanan aset udara Amerika juga terlihat jelas dari nasib MQ-9 Reaper di medan konflik. Di Bandar Abbas, sebuah rekaman video memperlihatkan serpihan drone yang terbakar, bahkan tulisan Made in USA tampak jelas. Ini bukan sekadar simbol, karena laporan menyebut sekitar 10 hingga 11 unit Reaper telah hancur, dengan nilai per unit mencapai ratusan juta dolar. Dalam lanskap perang modern, Reaper yang sebelumnya dominan dalam operasi tanpa perlawanan, kini dihadapkan pada realitas yang berbeda. Drone ini memang unggul dalam pengintaian dan serangan presisi, namun memiliki kelemahan utama. Kecepatannya rendah dan tidak dilengkapi kemampuan stealth. Kondisi ini membuatnya semakin rentan menjadi sasaran sistem pertahanan udara yang kian adaptif. Bahkan, muncul laporan tentang penggunaan rudal dengan kemampuan loitering yang dapat berputar di udara sambil memburu target secara mandiri. Situasi ini membalik peran Reaper secara drastis.
dari yang dulu menjadi pemburu di langit, kini justru berubah menjadi target yang relatif mudah dilumpuhkan. Namun, seluruh kerugian ini baru sebatas yang tampak di permukaan. Drone jatuh, rudal dicegat, jet dipaksa mundur. Semuanya hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar. Dampak sesungguhnya tidak hanya terjadi di udara atau medan tempur, melainkan pada angka kerugian yang terus membengkak dan perlahan mulai mengubah arah konflik itu sendiri. Amerika menghadapi tekanan kerugian yang besar dalam konflik ini. Sejak awal, perang dirancang sebagai operasi cepat, sebuah strategi yang diharapkan mampu melumpuhkan Iran dalam waktu singkat. Donald Trump mengandalkan efek kejut, serangan pembuka yang dramatis, tekanan militer tinggi, serta asumsi bahwa struktur komando Iran akan runtuh dari dalam. Namun, realitas yang muncul justru berbanding terbalik. Iran tidak runtuh, melainkan bergerak cepat untuk beradaptasi. Di medan tempur, kerugian mulai terakumulasi. Sekitar 16 aset udara Amerika dilaporkan hilang, dengan EMQ-9 Reaper menjadi gambaran paling nyata. Drone yang sebelumnya mendominasi kini justru banyak yang tumbang. Sejumlah sistem radar dan komunikasi milik sekutu pun ikut diserang, menandakan bahwa bahkan sistem saraf militer modern pun bisa dijangkau. Di sisi lain, biaya perang melonjak tajam. Operasi ofensif Amerika diperkirakan telah menghabiskan lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Israel terseret dalam perang defensif yang mahal. Harus mencegat rudal demi rudal dengan biaya besar yang terus menguras sumber daya. Belum lagi faktor yang lebih luas, Selat Hormuz. Ancaman terhadap jalur vital energi dunia ini langsung mengguncang ekonomi global. Harga minyak merangkak naik, pasar menjadi tidak stabil, dan konflik pun meluas melampaui sekadar medan tempur. Ironisnya, keunggulan teknologi tidak serta-merta menjamin kemenangan cepat. Iran tidak harus menang secara konvensional. Cukup membuat perang ini berlarut-larut, mahal, dan menguras tenaga. Dalam konteks geopolitik, kondisi seperti itu saja sudah cukup untuk menggeser arah permainan.